ketika kita ikut daily devotion itu yang terjadi nih. Auditor udah pelajarin dulu, udah diselidikin dulu, dikunyah dulu, dilempar sama kita. Enak gak? Tentu saja itu ada kuasanya, tentu saja kita bisa belajar banyak dari situ. Tapi ada hal yang lebih serius daripada itu. Kita masih menyelidikinya sendiri. Kita masih punya waktu khusus sendiri. Kita naikkan worship kita belajar firman Tuhan. Ada yang suka baca buku? Beli buku, baca. Ada firman Tuhan setiap hari kita gali, setiap hari. Dalam kehidupan secara pribadi. Gak bisa enggak. Kita gak bisa andalkan orang lain. Harus kita sendiri yang haus dan lapar. Untuk menggali firman Tuhan. Untuk ketemu dengan Tuhan dan worship yang kita naikkan. Sehingga saya percaya ketika itu terjadi. Kita yang lagi terluka. Apakah lukanya langsung hilang? Tapi keadaan kita jadi lebih baik. Tuhan lagi ubah fokus kita. Dari sakit hati. Menjadi Yesus yang besar. Yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan. Shalom semua. Kayaknya gede banget suara saya ya. Lagi agak bindeng gitu ya. Habis konser. Habis panas-panasan gitu. Dari gosong semua sebagian teman-teman dari Friend Kingdom gitu. Kita ke pulau sama-sama jadi kayaknya lebih gelap gitu ya. Teman-teman siap belajar firman Tuhan, amin? Saya kasih judul Seni Mengampuni. Kenapa seni? Nanti saya akan bahas di belakang, tapi percaya lagi nih. Kalau teman-teman ikutin teaching saya pada bulan lalu, tema kita adalah berubah atau mati. Ingat? Saya bilang gini, kalau kita mau berubah hidupnya, kita mesti hidup di dalam sistem pemerintahan Allah. Ingat? Untuk kita bisa berubah hidupnya, kita gak bisa hidup dalam sistem pemerintahan dunia ini, gak bisa. Kita mesti hidup di dalam sistem pemerintahannya Tuhan. Nah, sistem pemerintahan Tuhan, percaya lagi nih, ada budayanya, setuju gak? Ada budaya-budaya yang mesti kita bangun supaya gini, kita hidup di dalamnya, kita punya satu nilai di dalamnya, kita berubah hidupnya. Salah satu budaya dari kekristenan, dan salah satu budaya dari kerajaan Allah, memberi. Ada begitu banyak value yang kerajaan surga bisa tawarkan buat teman-teman, ada begitu banyak. Misalnya kita mesti setia, setuju? Ada orang-orang Kristen yang gak setia hidupnya? Pasti hidupnya gak di dalam sistem pemerintahan Allah. Kita harus bersyukur, setuju? Gak bisa gak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan kita mesti bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mesti bersyukur. Tapi ada satu value yang menurut saya paling tinggi nilainya, karena gak semua orang bisa lakukan, namanya adalah pengampunan. Dan percaya lagi nih, pengampunan adalah salah satu budaya dari kerajaan surga yang harus kita hidupin. Kalau kita bilang memberi, saya percaya ada begitu banyak orang di luar sana yang gampang memberi. Teman-teman tahu salah satu komika yang baru meninggal, namanya Babe Cabita. Ketika dia meninggal, ternyata saya lihat, ternyata dia sering memberi. Dia sering beli baju kepada orang-orang terus dibagikan ke panti asuhan tanpa mau tahu namanya siapa. Nggak boleh di videoin dan lain sebagainya. Ternyata dia rutin memberi dalam kehidupannya. Saya menemukan ada begitu banyak kepercayaan kalau soal memberi nggak pelit, setuju? Coba lihat kiri kanannya, yang ngakunya beragama, pelit apa enggak? Aman lah ya, nggak pelit tapi kikir gitu ya, enggak juga ya. Tapi gini, ada begitu banyak orang percaya, saya percaya gini, kalau soal memberi bisa lah gitu. Tapi pengampunan bisa. Dan saya percaya nggak semua orang gampang mengampuni. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita nggak mudah mengampuni orang lain. Tapi saya percaya gini, kita mesti bisa mengampuni. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, kemarin kita juga bahas kan. Berapa kali kita harus mengampuni? Petrus bilang berapa kali? 7 kali kah guru? Kenapa dia bilang 7 kali? Karena kebiasaan pada zaman itu, biasa ngampuni itu cukup sampai 3 kali. Petrus tambahin, 7 kali kah guru? Dia mau kelihatan lebih keren. Tapi firman Tuhan katakan apa? Berapa kali harus mengampuni? Kemarin pas pertanyaan Q&A ada yang nanya, kalau ada yang ngeselin lagi gimana? Pak Gembala jawabnya apa? Ampuni lagi. Ada yang datang, kita ampuni terus ngeselin lagi? Sampai kapan? Sampai dia bosan nyakitin kita gitu ya. Gitu. Tapi kita harus mengampuni terus-terusan karena apa? Pengampunan itu adalah budaya kita. Karena orang lain bilang gini, lu baik sama gue baik sama lu. Bener? Kalau lu jahat sama gue, hati-hati. Gue bisa lebih jahat sama lu. Itu kan orang luar kan kayak gitu kan.
Tapi firman Tuhan katakan apa? Lu baik sama gua. Tapi kalau kalian jahat sama gua tetap. Karena kebaikan yang kita berikan adalah identitas kita. Kita nggak berbuat baik untuk diselamatkan. Kan sekarang lagi Kristen progresif nih. Berbuat baik, bisa masuk. Gak perlu lewat Yesus. Ada keselamatan, jalur lain. Jalurnya apa namanya? Perbuatan baik. Kita berbuat baik bukan supaya bukan, kita sudah diselamatkan. Makanya kita berbuat baik. Orang bisa jahatin kita gak? Tapi kita harus tetap. Itu firman Tuhan ajarkan. Untuk itulah saya bilang seni mengampuni. Karena gak mudah. Saya percaya gak ada orang yang dilahirkan terus mahir mengampuni. Untuk itulah saya bilang seni mengampuni. Karena apa? Kita mesti melatihnya dalam kehidupan kita. Kita mesti memutuskannya dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun berat, tapi kita mau melakukannya karena apa? Kita mau menghidupi sebuah budaya kerajaan. Budaya mengampuni. Sehingga lewat kehidupan kita banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat kehidupan kita ada contoh, ada teladan. Walaupun berat, tapi kita mau kerjakan. Demi nama siapa? Nama Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Kita mulai dengan pertanyaan. Oke, next dulu. Siapa yang hadir hari ini gak tahu kalau sebagai anak Tuhan kita harus mengampuni? Ini kita jujur ya. Semua yang duduk di hari ini, yang datang hari ini, siapa yang gak tahu? Oh, sebagai orang percaya, saya harus mengampuni. Ada yang gak tahu? Semua tahu, benar ya? Setuju ya? Semua tahu ketika kita jadi orang Kristen, kita harus mengampuni. Gak bisa enggak? Ketika kita jadi orang percaya, pengampunan itu udah bukan jadi pilihan. Kita harus bisa mengampuni apapun yang terjadi. Dan kita semua tahu itu, benar gak sih? Nah kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian memutuskan tetap duduk di tempat ini, harusnya gini, gak cuma tahu tapi kita mau kerjakan. Pertanyaan kedua, siapa yang masih menyimpan kepahitan, dendam, luka sampai hari ini? Ada orang? Gak usah angkat tangan. Coba jawab dalam hati. Masih adakah Bapak Ibu yang duduk di tempat ini, masih menyimpan kepahitan, luka, dendam sama orang lain? Boleh mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin kepada teman dan sahabat kita ada, partner bisnis kita misalnya ada. Coba direnungkan dulu, karena nanti pada akhir sesi nanti kita akan saling mendoakan satu sama lain. Coba renungkan, ada gak sih masih nyimpan dendam sama siapa gitu? Oke, pertanyaan ketiga, next dulu. Apakah pengampunan sebuah pilihan? Kalau nyakitin saya gak terlalu berat, ya bisalah saya ampuni. Kalau saya diciak cuma 2 juta, mungkin bisalah. Saya dipinjam mungkin 10 juta, masih bisalah. Kalau 100 juta bisa? Kalau kita ditipu, ini lebih susah lagi, tahu nggak kalau yang nyakitin kita siapa? Orang di samping kita. Oh ini jauh. Kalau nyakitin kita orang jauh misalnya, teman ya udahlah, kita bisa ampuni terus ya udah nggak usah dipikir-pikirin lagi, nggak usah diungkit lagi seperti definisi minggu lalu. Ya udah kita tapi nggak berteman lagi boleh nggak? Ya kalau orang jauh masih bisa, mungkin teman masih bisa. Ampunin sih tapi ya udah kita nggak usah berteman lagi. Banyak yang kayak gitu. Tapi kalau pasangan kita, kalau orang tua kita, kan jadi gak mudah, setuju gak sih? Tapi firman Tuhan katakan pengampunan itu bukan pilihan. 1 Yohanes 20 katakan jika seorang berkata aku mengasihi Allah, siapa yang mengasihi Allah teman ini? Bapak Ibu semua mengasihi Allah? Firman Tuhan katakan dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah, bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang kalau kita ngaku mengasihi Tuhan, kita bilang kita mencintai Tuhan, kita bilang kita mengasihi Allah, tapi kita masih membenci saudaranya, siapapun itu, firman Tuhan katakan kita adalah pendusta. Makanya saya bilang gini, pengampunan bukan pilihan. Karena kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita masih bisa mengampuni. Kalau enggak kita disebut. Dan saya percaya di tempat ini, yang duduk di ruangan ini, gak ada muka-muka pendusta. Amin? Amin? Muka-mukanya muka nabi semua nih kayak ini. Gak ada muka-muka pendusta. Amin? Karena kita mengasihi Tuhan, plus kita gak membenci saudara kita. Kita mengasihi saudara kita. Kita mengasihi teman-teman kita. Karena apa? Kita mengasihi Allah. Yang mengerti katakan amin. Next dulu. Nah hari-hari ini ada begitu banyak orang yang, ini flare-nya pink banget ya. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menyepelekan kepahitan karena ia merasa masih bertumbuh dan gue benci sama dia. Tapi gue masih bisa ke gereja. Gue masih bisa bertumbuh. Saya ngerasa saya masih aman-aman aja hidup nih. Saya benci sih sama mantan saya misalnya. Saya disakitin, saya ditinggal nikah, ada orangnya. Pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa, saya dendam sama dia. Saya belum bisa move on misalnya. Saya dendam, tapi masih ke gereja kan?
Masih ikut friend? Masih ikut pemuritan habis ibadah? Kita ikut semua kegiatan rohani tapi kita simpan kepahitan dan kita bilang hidup saya baik-baik aja, setuju? Tapi percaya gak gini, ketika kita simpan kepahitan, simpan luka, simpan dendam, ada hal yang harus kita pikir, coba kita next dulu. Ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama adalah kepahitan punya daya hancur. Siapa yang setuju ini? Siapa yang setuju kalau kita pahit sama orang, dendam sama orang, bisa menghancurkan minimal kehidupan kita sendiri? Teman-teman tahu Adolf Hitler? Salah satu pemimpin yang paling jahat, setuju? Menurut teman-teman, Bapak Ibu semua, mungkin gak dia jahat itu tiba-tiba jadi jahat aja gitu? Mungkin gak? Gak mungkin, karena apa? Pada masa kecilnya dia dididik sama bapak yang namanya Alois Hitler. Sukanya mukul dan lain sebagainya. Cara ngajarnya sadis gitu ya. Dibully dan segala macam. Karena pada saat bapaknya ini kakeknya berarti hajar dia, bapaknya hajar si Hitler. Jadi semua hal yang dilakukan dibully. Dia punya cita-cita pengen sekolah seni, dikasih gak? Enggak, dihajar adanya. Dipukul habis-habisan. Teman-teman kalau mau searching di Google banyak, ada 8 mungkin kejadian-kejadian kenapa bikin Hitler menjadi pemimpin yang luar biasa jahatnya. Tapi itu dimulai dari rumahnya. Ketika dia simpan kepahitan sama papanya. Ketika dia lihat papanya menghajar dia terus-terusan. Ketika dia lihat papanya menghajar mamanya. Dia lumayan dekat sama mamanya karena mamanya dukung dia. Ketika papanya meninggal, yang dukung dia siapa? Mamanya. Ketika dididik sama papanya dihajar habis-habisan, sama mamanya dimanja. Ini kombinasi luar biasa nih. Sama papa dihajar, sama mama dimanja sama mamanya, dikasih sekolah seni dan lain sebagainya. Walaupun di sekolah nanti pada akhirnya dibully juga. Tapi pada akhirnya gini loh, Hitler tumbuh menjadi orang yang sakit hatinya. Pedih, luka, dendam dan lain sebagainya. Kenapa? Dihajar di rumah, dipukul di rumah. Hari ini sih kayaknya udah gak ada lah ya orang tua yang suka mukul anaknya. Nanti saya akan cerita. Ini kelihatannya saya sering dipukul apa enggak nih? Tapi sering kali, ini ada mama saya nih. Ini kayak mama saya baik-baik aja, tapi jadi saya gak mungkin dipukul gitu ya. Tapi percayalah kalau kepahitan kita simpan, luka kita simpan, dendam kita simpan, kita merasa baik-baik aja. Tapi percayalah di dalamnya ada daya hancur. Bisa menghancurkan kita, bisa menghancurkan karakter kita. Bisa menghancurkan apa yang harusnya Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Hancur gara-gara apa? Ada luka dan dendam yang kita simpan. Jadi jangan sepelekan yang namanya dendam dan kepahitan, amin. Yang kedua, percayalah gini, ketika kita mengampuni, punya daya ubah. Teman-teman tahu cerita Lily dan Mr. Huang? Pernah dengar cerita Lily dan Mr. Huang? Kalau belum saya ceritain, oke? Lily ini tinggal sama mertuanya. Ada yang tinggal sama mertua di sini? 1, 2, 3, respect. Gitu ya. Buat orang-orang yang nikah terus tinggal sama mertuanya, respect. Gitu ya, karena percayalah gak mudah. Walaupun mertua saya baik orangnya gitu, ada mertua saya juga di sini. Ini keluarga saya bawa ke sini semua. Gitu. Tapi gitu. Lily ini tinggal sama mertuanya. Dan mertuanya ini bawel setengah mati. Ketika Lily berusaha untuk baik sama dia, mertuanya ngapain? Bawelin, jahatin, mulutnya gak bisa diem. Apapun yang dikerjakan sama Lily, dikomplain. Bilang masakannya gak enak lah, ini gak bener lah, ngurus suami gak bener lah, ngurus anak gak bener lah. Setiap hari ngomel terus si mertuanya Lily ini. Suatu ketika Lily udah capek gitu ya, dia datangin sebuah tabib, toko obat di kota namanya Mr. Huang. Dia bilang sama Mr. Huang, Mr. Huang, saya capek sama mertua saya setiap hari diomelin sama mertua saya, setiap hari dikomplain sama mertua saya, hati saya luka, saya gak bisa tinggal sama orang tua saya gak bisa tinggal sama mertua saya. Ada gak obat di mana bisa bunuh mertua saya? Apa kata Mr. Huang? Dikasih gak? Mr. Huang kasih obatnya, dia bilang gini, kalau kamu kasih ini semua, langsung gede, 30 tablet lu kasih semua, percayalah mertua lu pasti langsung mati, tapi nanti orang lain kan curiga, benar sih? Kalau langsung mati yang dicurigain siapa? Menantunya udah pasti ya kan, ini pasti menantunya nih yang bunuh. Akhirnya Mr. Huang bilang harus kasih satu persatu, satu hari satu, dan baikin gitu katanya. Masak, puji mertuanya kok hari ini cantik ya, awet muda dan lain sebagainya. Belajar untuk puji mertua kita. Karena apa? Karena kalau meninggal terus kita jahat-jahatan, ketahuan lagi nanti. Makanya harus baik-baikin kata Mr. Huang. Ini luar biasa nih dokter tabib di kota ini. Akhirnya dikerjain, dia pulang, Lily pulang dari dokter, dikasih ke mertuanya 1 butir obat, dicampurin ke makanannya, terus
kasih hidangan yang mertuanya suka, dipuji mertuanya, diajak jalan mertuanya. Hari demi hari ke-29 dia udah mulai dekat sama mertuanya. Dia udah mulai sayang sama mertuanya. Hati yang dulu luka, kok sekarang udah nggak terluka lagi. Kok sekarang mertuanya udah nggak sebawel dulu ya. Kok sekarang mertuanya kok jadi baik ya. Kok jadi sering muji menantunya juga ya. Apa yang terjadi? Karena gini, ketika Lili memutuskan untuk baik sama mertuanya, perubahan itu terjadi. Yang mengerti katakan amin. Tapi kan udah terlambat, udah 29 hari. 1 hari lagi kalau dikasih mertuanya mah, dia lari ke Mister Huang lagi. Mister Huang, saya udah rekonsiliasi sama mertua saya. Saya udah baik sama mertua saya. Sekarang udah sayang sama mertua saya. Saya udah gak benci lagi sama dia. Ada gak obat penawarnya? Ada gak obat penawarnya? Kata Mister Huang gini, gak ada obat penawarnya. Tapi percaya lagi nih, pulang dari tempat ini, mertua kamu gak mati. Dia makin sehat. Karena yang saya kasih adalah vitamin. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran yang saya kasih tadi? Kalau kita kembali kita, apa yang kita pelajari gitu ya? Kita mesti berubah terlebih dahulu. Seperti bulan lalu yang saya katakan, perubahan itu terjadi bukan orang lain dulu yang harus berubah. Tapi ketika kita sendiri dulu yang berubah, mulai baik sama mertua kita, mulai baik sama partner bisnis kita, mulai baik sama pasangan kita, percaya lagi nih, perubahan akan sedang terjadi dalam pernikahan kita. Hubungan kita dengan orang lain seringkali rusak bukan karena orang lain jahat sama kita. Tapi kitanya juga jahat sama dia. Hari ini jadilah Mr. Lily yang sudah bertobat. Miss Lily yang sudah bertobat, amin. Yang mulai baik sama mertuanya, yang mulai bisa bangun hubungan, yang bisa bawa mertuanya jalan-jalan dan lain sebagainya. Hari ini kita kerjakan itu gak? Pasangan kita anggap dia ratu gak? Orang tua kita yang tinggal sama kita anggap sebagai orang yang hebat gak, yang membesarkan kita. Atau kita cuekin mereka. Gak heran mereka bawel sama kita. Gak heran mereka jahat sama kita. Gak heran mereka komplain terus dalam kehidupan. Pantesan gak ada manis-manis ya, kenapa? Jangan-jangan kita sendiri juga gak pernah memulai untuk berubah hidupnya. Nah, hari ini saya percaya gini, ketika kita mengampuni, ketika kita responi dengan benar, ada daya ubahnya dalam kehidupan kita. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Yang mau katakan amin. Oke, next. Kemarin di friend kita, di komsel kita kan habis friend, terus ada pengajaran dikit, terus kita bikin kelompok. Saya nggak tahu di friend teman lain atau begitu atau enggak, tapi itu yang kita kerjakan di Jelambar di rumah saya. Pada saat friend itu bagi kelompok jadi 3-4 orang, kita sharing satu sama lain, kita menemukan, nggak tahu nih sombong atau enggak, ada teman-teman kita yang saya nggak punya kepahitan gitu ya, saya nggak punya dendam, saya nggak punya luka. Saya nggak tahu teman-teman itu ada di sini atau enggak. Saya nggak tahu Bapak Ibu semua mengalami ini atau enggak. Saya nggak kepahitan nih, kayaknya gue baik-baik aja selama saya hidup 24 tahun, 34 tahun, 54 tahun. Saya nggak pernah kepahitan sama orang lain. Saya nggak pernah simpan luka sama orang lain. Hari ini saya nggak pernah punya dendam sama orang lain. Kalau ada orangnya, ini tipsnya buat kalian. Kalau yang belum pernah kepahitan atau udah nggak simpan kepahitan, atau yang udah pernah tapi udah bertobat dan lain sebagainya, udah pemberesan. Kalau itu ada orangnya, saya kasih tipsnya. Saya bagi jadi 2 hari ini. Teman-teman siap belajar? Yang pertama, jaga hati. Ini buat teman-teman yang udah beres ya, udah gak punya luka, udah dendamnya udah gak ada. Jaga hati kalian. Bulan kedua kita belajar apa? Hati yang baru. Jadi hari ini saya percaya gini, semua yang hadir di tempat ini punya hati yang baru. Bagian kita adalah menjaganya. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan atau kematian yang terpancar tergantung bagaimana kita menjaga hati kita. Nah, hari ini buat teman-teman yang udah gak punya kepahitan, jaga hatimu baik-baik. Karena ada begitu banyak orang yang harusnya udah beres hatinya, udah gak punya dendam, pada akhirnya dendam lagi karena apa? Hati gak dijaga. Nah, pintu masuknya adalah baper, katakan baper. Banyak orang yang baper hari-hari ini, setuju? Gampang banget tersinggung. Ya memang ada andil orang lain yang bikin kita tersinggung sih. Tapi hari ini ada begitu banyak orang yang gampang banget tersinggung, setuju gak? Baperan banget. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hatinya gak dijaga. Membiarkan orang lain menyinggung hatinya, sehingga responnya pada akhirnya salah. Nah, hari ini kita lihat Kain baper sama Abel, setuju? Apa yang terjadi ketika Kain baper sama Abel? Disayang? Dibunuh.
ketika iri hati, luka terjadi, Kain memutuskan untuk bunuh Habel. Saul baper sama apa yang dinyanyikan sama mama di pasar? Saul membunuh beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Panas hatinya, kan yang raja saya ya. Kenapa yang dipuji dia? Kan yang raja harusnya yang dipuji paling tinggi itu kan harusnya andil saya sebagai raja. Saya sebagai pemimpin, kenapa jadi Daud? Timbul apa? Iri hati, timbul apa? Baper. Loh, gak bisa gini dong. Pada akhirnya apa yang dikerjakan sama Saul? Mau bunuh pakai apa? Dan segala macam kejahatan berusaha dilakukan sama Saul untuk membunuh. Gara-gara apa? Jaga hati kita baik-baik. Percayalah, mungkin kita gak sampai bunuh orang lain. Tapi percayalah gini, banyak yang rusak, banyak yang hancur. Gara-gara kita baper sama orang lain. Banyak hubungan yang harusnya baik-baik aja. Menjadi berantakan cuman karena kita baper sama. Ya hari ini saya berdoa gini, jangan terlalu gampang baper, amin. Daud baper sama siapa? Ketika dia mandi, saya gak tahu kenapa dia gak tutup pintu ya kan. Nanti kita harus tanya Batseba kenapa gak tutup pintu gitu ya. Tapi ketika di atas soto Daud lihat Batseba mandi di bawah, apa yang terjadi sama Daud? Baper, setuju? Wah boleh juga nih gitu kan. Padahal dia tahu dia istri dari Uria, panglimanya, tentara hebat, salah satu tentara hebatnya dia. Tapi dia mengingini dalam hati, dia baper. Pada akhirnya yang terjadi? Ada begitu banyak kehancuran terjadi dalam kehidupan Daud. Kita tahu anaknya juga mati dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Dimulai dari apa? Baper. Hari ini, jangan biarkan baper ada dalam kehidupan kita. Jangan terbawa perasaan. Kalau kata kerennya kita mesti baper, bawa perubahan gitu ya. Jangan cuma perasaan terus yang kita bawa-bawa. Jangan sampai perasaan jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang menyakiti kita terus kita tersakiti gitu ya. Makanya karena saya bilang gini, kita gak bisa bikin orang lain gak sakitin hati kita. Gitu. Dalam perjalanannya ada aja orang sakitin hati kita. Tapi kita sendiri yang memutuskan untuk mau dimasukkan ke dalam hati, menjadi luka, menjadi dendam atau enggak. Itu ada di tangan kita. Yang mengerti katakan amin. Oke, next. Ini ayatnya nih. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang. Salinan lain bilang jangan cepat tersinggung dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jangan gampang tersinggung, amin. Orang lain bisa perlakuan kita kayak gimana pun, tapi kita sendiri yang memutuskan. Kita mau tersinggung atau enggak, kita mau marah atau enggak, kita mau baper atau enggak. Perlakuan orang lain adalah sarana supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus apa? Merenung, bukan? Ketika orang lain perlakukan kita dengan gak baik, merenung dulu kenapa itu bisa terjadi. Pikirin dulu kenapa itu bisa terjadi, jangan buru-buru tersinggung. Jangan-jangan Pak Gembala kalau salam gak liatin kita karena dia lagi sibuk misalnya. Atau ada pikiran lain yang sedang dipikirin. Jangan baper dulu, setuju gak sih? Aduh saya lagi sakit nih kok gak ada yang doain saya, gak ada yang datangin saya, gak ada yang bawa buah. Jangan buru-buru baper dulu, jangan-jangan gak ada yang tahu aja gitu. Gak ada yang kabarin aja gimana cara dia bisa tahu, bener gak sih? Tapi kita kan buru-buru banget tersinggung. Saya udah gak mau ke gereja itu lagi. Kenapa? Gembalanya kurang ajar. Gitu ya. Gembala di sini pasti aman. Lihat, dari tadi kalian dianterin sampai naik ke atas? Ya mungkin wakil gembalanya yang kurang ajar gitu ya. Oh enggak juga. Tapi percaya gini, jangan gampang baper, jangan gampang tersinggung gitu loh. Ya jaga hati kita baik-baik. Gak jadi ngomong tadi, bahaya. Oke, next. Yang kedua, yang pertama tadi buat orang-orang yang udah gak punya dendam, yang pertama tadi apa? Jaga hatimu baik-baik. Yang kedua, miliki 3 prinsip ini. Prinsip apa? 3 prinsip inilah yang jaga kehidupan saya, 3 prinsip inilah yang lagi saya hidupin setiap hari, yang memampukan saya untuk gak dendam sama orang lain, untuk gak luka sama orang lain. Tentu saja kita butuh Yesus dan Roh Kudus ya, tapi 3 prinsip ini kalau teman-teman Bapak Ibu hidupin, percaya lagi nih, Bapak Ibu bisa gak punya dendam sama orang lain. Yang pertama, prinsip pertama, ketika kita simpan luka atau kepahitan, iblis akan gunakan itu sebagai intimidasi hidup. Siapa yang percaya gini, ketika kita terluka, iblis akan gunakan itu untuk intimidasi kehidupan kita. Hidup kita jadi gak lega, setuju? Ketika kita simpan kepahitan sama orang lain, ada beban yang berat dalam kehidupan kita. Teman-teman tahu kenapa bisa berat? Ada iblis bercokol di sana. Dia lagi tunggangin itu untuk mengintimidasi kehidupan kita. Hidup kita jadi gak damai dan lain sebagainya. Karena percaya lagi nih, iblis senang kalau kita
simpan luka sama orang lain. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, kan aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan di atas kita, sebab kita tahu apa ya maksudnya. Percaya gini, ketika kita simpan kepahitan sama orang lain, iblis paling seneng. Dia dapatkan senjatanya untuk intimidasi kehidupan kita. Ini suara saya udah cukup mengintimidasi belum nih? Lagi pilek agak susah ya. Tapi percaya lagi nih, kita memutuskan simpan dendam. Saya benci sama dia. Saya benci sama papa saya benci sama mama saya. Yang paling senang siapa? Yang diuntungkan siapa? Iblis. Dia akan pakai itu untuk intimidasi kita. Ketika kita mau berusaha dekat sama Tuhan, iblis akan ingatkan lagi. Masih benci sama papa, gimana mau bangun hubungan sama Tuhan? Saya percaya gini, semua hubungan akan susah untuk dibangun ketika kita gak bisa mengampuni orang lain. Kenapa? Kita lagi diintimidasi sama setan. Nah hari ini putuskan untuk lepaskan pengampunan karena apa? Supaya iblis gak diuntungkan. Coba next. Iblis biasa disebut sebagai Beelzebul. Dewa lalat. Apa yang lalat suka? Selain sampah apa? Luka, setuju? Pernah terluka di dengkul? Main bola gitu ya, di tackle. Terus yang datang kita siapa? Kita usir-usir terus kan, kenapa? Dia demen banget. Tapi Jakarta kayak udah agak jarang ya. Tapi kalau di kampung saya tuh, di Kalimantan, banyak banget lalatnya gitu kan. Ketika kita terluka, yang datang, biasa kita pakai anjing gitu. Ada yang pakai metode itu? Kalau luka dijilat sama anjing ada? Nggak ada. Orang Kalimantan dong, berarti mah rada aneh. Dijilat biar sembuh katanya gitu. Tapi banyak lalat yang datangin ketika kita terluka. Makanya iblis itu salah satu julukannya adalah dia demen sampah, dia demen ketika kita semua lagi terluka dan gak dibereskan. Kita simpan luka itu, percayalah iblis senang banget. Ketika kita melepaskan pengampunan, bukan orang lain yang, tapi kita yang diuntungkan. Pernah ngampunin orang terus rasanya lega banget, pernah? Ketika kita benci sama orang lama banget, kita mungkin udah 2 tahun gak ngomong, pernah kayak gitu? Sahabatan padahal, bagai kepompong ya kan? Tapi ketika ada permasalahan, baper dan lain sebagainya, gak ngomong selama 2 tahun pernah? Ketika rekonsiliasi terjadi, leganya minta ampun. Karena kita mengerti intimidasi itu udah gak ada. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua. Next. Prinsip kedua adalah kekecewaan dan kepahitan bukan keadaan, tapi respon kita terhadap keadaan. Bapak Ibu ngerti? Coba direnungkan dulu. Kekecewaan atau kepahitan itu bukan keadaan, tapi respon kita terhadap. Siapa yang setuju kalau manusia cenderung mengecewakan? Coba lirik orang di sampingnya dengan penuh kasih, coba mengecewakan gak? Manusia itu cenderung mengecewakan. Firman Tuhan udah catat manusia cenderung. Hari ini gini loh, kalau kita tahu keadaan mengecewakan kita, kalau kita tahu orang di samping kita bisa mengecewakan kita, respon kita itu bukan kecewa harusnya. Respon kita harusnya berbeda dengan yang seharusnya terjadi. Makanya saya bilang gini, ketika kita kecewa, bukan keadaannya. Keadaannya boleh mengecewakan kita, keadaannya boleh bikin kita luka. Orang lain bisa khianatin kita, tapi kita yang memutuskan, kita yang meresponnya bisa berbeda dengan keadaan yang sedang kita alami. Contohnya siapa? Yusuf. Harusnya kalau teman-teman Bapak Ibu kalau jadi Yusuf, ketika saudaranya datang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tahu cerita Yusuf ya? Yusuf dijual sama saudaranya, tapi ketika masa panen itu terjadi, masa penceklik itu terjadi, tujuan masa susah itu, kan semua orang Israel datangnya ke Yusuf. Pada saat orang tuanya, pada saat saudaranya datang ke dia, harusnya yang dilakukan sama Yusuf apa? Dikasihi apa dihajar nih kalau begini? Udah jual, jadi budak dan lain sebagainya. Respon yang seharusnya terjadi adalah, ya kita gak bantu dong, benar gak sih? Orang kita udah dijual, udah gak dianggap saudara. Pernah gak? Udah gak dianggap saudara sama saudara kita? Pernah? Udah gak dianggap teman sama teman kita? Pernah? Harusnya ketika itu terjadi kan harusnya apa? Ketika dia datang lagi kepada kita, respon yang wajar apa? Balas dendam dong, enak aja. Udah jual gue jadi budak dan lain sebagainya. Masa saya mau tolong? Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat katanya.
Tapi Yesus buat itu menjadi kebaikan dalam kehidupannya. Hari ini gini, ketika orang lain kecewakan kita, ketika orang lain khianatin kehidupan kita, responmu apa? Mengampunikah? Atau memutuskan untuk balas dendam? Contoh lain apa? Petrus sangkal Yesus. Kalau saya jadi Yesus, ada tampang jadi Yesus cocok? Aduh, udah gak gondrong lagi ya, udah dipotong. Kalau saya jadi Yesus, percaya lagi nih, kalau orang terdekat saya, ini Petrus kan salah satu murid ring satunya dia kan. Orang paling dekatnya Yesus kan salah satunya kan Petrus kan. Kalau orang terdekat kita, orang yang setiap hari kita bagi hidup, terus khianatin kehidupan kita, sangkal kita, bilang gak kenal sama kita, marah gak kita? Kecewa gak kita? Luka gak kita? Luka, tapi apa yang Yesus lakukan? Pada saat di Danau Galilea, dia ngobrol sama si Petrus, Pet, atau Rus gitu ya. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu aneh gak sih? Harusnya kan apa? Ngomel dulu dong. Lu ya udah gue ingetin kemarin lu akan khianatin gue. Sebelum ayam berkokok 3 kali lu akan sangkal gue. Lu akan khianatin gue, lu akan bilang gak kenal sama gue. Lu akan bikin luka dalam kehidupan gue. Lu kok bisa kayak gitu sih? Kurang ajar lu dan lain sebagainya. Harusnya kan kayak gitu dong. Tapi dia kan Yesus juga. Yang di depan ini mirip Yesus? Yang di samping kita mirip Yesus? Saya percaya gini, kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, amin. Respon kita juga harus beda. Ketika orang sakitin kita, orang sangkal kita misalnya, nggak mungkin disangkal juga sih. Orang mungkin khianatin kita, bikin luka dalam kehidupan kita. Respon kita mesti beda. Karena respon kita lah yang menentukan kita pada akhirnya kecewa sama dia atau enggak. Respon kita lah pada akhirnya yang menentukan kita benci sama dia atau enggak. Kita simpan luka atau enggak. Tergantung apa? Respon kita. Nah hari ini, kasihlah respon terbaik atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya orang dewasanya Tuhan bisa berespon dengan benar. Walaupun keadaannya tidak benar. Yang mengerti katakan amin. Oke next. Yang ketiga, prinsip ketiga untuk orang-orang yang lagi gak terluka dan gak simpan kepahitan. Kita mengampuni bukan karena dia layak diampuni, tapi karena Tuhan terlebih dahulu. Siapa yang setuju kalau hari ini kita masih beribadah di tempat ini? Karena kita percaya kita sudah diampuni Tuhan? Ada yang kalau malam berdoa gini, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran saya. Baik yang sengaja saya lakukan maupun tidak sengaja saya lakukan. Pernah kayak gitu? Kita setiap malam sebelum kita tidur kita berdoa demikian, benar? Kita minta ampun sama Tuhan atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengerti Tuhan pasti mengampuni kita. Nah hari ini gini loh. Kalau ada orang yang paling tidak layak diampuni, itu adalah kita. Saya, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang paling tidak layak diampuni di hadapan Tuhan, kita semua gak layak. Kita setiap malam berdoa, Tuhan ampuni saya. Paginya kita nyakitin hati Tuhan lagi kan? Malam kita minta ampun lagi. Dalam keseharian kita sakitin hati Tuhan lagi. Itu yang terjadi setiap hari dalam kehidupan. Kita minta ampun sama Tuhan, lalu kita sakiti hati Tuhan lagi. Kita minta ampun sama Tuhan, lalu kita berdosa lagi. Kita minta ampun sama Tuhan, lalu kita bikin Roh Kudus terluka lagi. Kalau ada orang yang paling tidak layak diampuni, kita orangnya. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini hadir di tempat ini, kita punya keyakinan gini, Yesus yang maha mengasihi itu pasti mengampuni kita. Harusnya gini loh, ketika kita ngerti kita terima pengampunan dari Tuhan, kita juga harus melepaskan pengampunan sama orang lain. Makanya doa Bapak kami ajarkan kita apa? Ampuni dulu, ampuni kesalahan orang lain sama seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Hari gini, ketika kita berdoa sama Tuhan, jangan cuma minta ampun sama Tuhan. Ampuni kesalahan teman-teman kita. Ampuni saudara kita. Ampuni orang-orang lain yang melukai kehidupan kita. Ampuni orang yang khianatin kehidupan kita. Sehingga saya percaya ketika itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ngerti teman kita mungkin gak layak diampuni. Udah lukai kita terlalu dalam, udah cia kita terlalu banyak. Tapi hari ini kita mau mengampuni mereka bukan karena mereka layak diampuni. Tapi karena kita sudah menerima pengampunan itu terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Dan kita setiap hari menerimanya dalam kehidupan kita. Dan kita harus melepaskannya setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Oke next. Ini buat teman-teman yang lagi terluka dan kepahitan dengan seseorang. Ada orangnya? Aduh saya lagi sakit banget nih. Saya lagi dikhianatin. Saya lagi luka banget sama suami saya mungkin, sama istri saya mungkin, sama sahabat saya mungkin. Saya luka. Kalau ada teman-teman yang hari ini mengalami itu, saya kasih 3 tips habis itu kita selesai. Yang pertama,
Untuk teman-teman yang lagi mengalaminya, alami kasih Tuhan. Saya lagi cari tutorial untuk bisa mengampuni versi kita. Saya nggak menemukannya. Kan bosan kan alamin kasih Tuhan kan, aduh kok ini lagi gitu kan. Tapi saya percaya nggak ada cara lain. Ketika kita berusaha mengampuni orang lain dengan kekuatan kita, percayalah yang terjadi adalah kita burn out. Ketika kita berusaha mengampuni orang lain dengan kekuatan kita, percayalah gini, kita nggak akan kuat. Kita harus mengampuni orang lain dengan kasih yang kita terima dari Tuhan. Nah hari ini pertanyaan gini, Bapak Ibu semua, setiap hari mengalami kasih Tuhan atau enggak? Karena ada begitu banyak orang yang merasa dikasihi Tuhan, tapi nggak benar-benar mengalaminya dalam kehidupan. Contohnya Malaki 1 ayat 2. Yesus bilang ini, aku mengasihi kamu. Kan ini yang kita terima setiap hari kan. Yesus bilang dalam hati dan pikiran kita, aku mengasihi kamu. Firman Tuhan, tapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Ada begitu banyak orang yang sama seperti dia mempertanyakan kasih Tuhan terhadap dia. Hati kecilnya bilang, apa benar Tuhan sayang saya? Atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita, atas semua perlakuan orang lain terhadap kita, kita seringkali mempertanyakan, benar gak sih Yesus sayang gua? Coba kita jujur dulu, pernah gak kita kayak gitu? Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita telusuri, seringkali kita salah mengukur kasihnya Tuhan. Seringkali kita ukur kasih Tuhan dengan apa? Dengan kenyamanan. Ketika situasi lagi gak nyaman, kita merasa Tuhan nggak sayang kita. Kita ukur kasih Tuhan dengan mujizat. Ketika orang yang kita sayang lagi sakit, kita berdoa setiap hari, kita berpuasa setiap hari, ternyata Tuhan nggak jawab sesuai dengan yang kita mau. Kita merasa apa? Kok kayaknya Tuhan nggak sayang sama saya? Ada begitu banyak orang yang terluka sama Tuhan, setuju? Saya percaya gini, setiap orang yang hadir di tempat ini minimal 1 kali pernah merasa Tuhan nggak sayang sama kita. Atau apapun kejadiannya, kita merasa kayak Tuhan jauh banget. Padahal Yesus ada di mana? Yang jauh siapa sebenarnya? Kitanya lagi lari jauh. Tapi percaya lagi nih, ketika jawaban doa gak kita dapat, ketika hidup lagi gak nyaman, ketika mujizat gak terjadi dalam kehidupan kita, kita merasa kok Tuhan gak sayang saya ya. Tapi apakah benar? Jangan-jangan kita yang salah mengukur kasih Yesus. Coba next dulu. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihimu. Tapi bentuk kasihnya berubah. Sayangnya Tuhan gak pernah berubah. Percayalah Tuhan sayang sama kita. Pol-polan kita udah pelajari itu habis-habisan. Tapi gini loh, bentuknya, caranya Tuhan mengasihi kita kadang berubah. Ketika kita masih bayi rohani yang kita dapatkan apa? Kemudahan. Kita berdoa sama Tuhan. Kayaknya gampang banget jawaban doa kita terima. Pernah alami itu? Ketika kita awal-awal percaya sama Tuhan, kayaknya semua doa kita kayaknya gampang banget kita dapatkan. Tapi ketika kita semakin dewasa di dalam Tuhan, Tuhan udah gak pakai kemudahan. Tuhan pakai caranya untuk mendidik kita. Nih anak saya ada 2, satu umur 6 tahun, hari ini ulang tahun pas 14 April. 6 tahun, satunya 2 tahun setengah, bentar lagi 3 tahun gitu ya. Paling sering anak saya yang paling gede bilang gini sama saya, Daddy gak sayang sama aku. Ketika mereka berantem, papa mama yang ada 2 anak, kita seringkali bela yang mana? Yang kecil kan? Kan kamu udah gede, padahal baru 6 tahun hari ini. Belum gede-gede juga gitu kan, belum terlalu gede juga. Tapi seringkali kita suruh apa? Ngalah lah, ayo dong ngalah dong, kamu bisa dong, kamu kan udah lebih mengerti dan lain sebagainya. Yang muncul di pikiran si Kimberly, nama anak saya Kimberly apa? Daddy-nya udah enggak. Padahal saya lagi didik dia, setuju gak? Saya lagi ajarin dia, semakin dia besar, dewasa, saya gak cuma mengiyakan apa yang dia mau, tapi saya udah mulai mendidik dia. Tapi yang dia rasain apa? Saya udah mulai enggak. Ketika dia minta es krim misalnya, kalau kecil, kalau nggak dikasih 2 tahun ngapain dia? Nangis guling-guling kan? Kalau Kimberly udah 6 tahun nggak dikasih mainan terus nangis guling-guling, kita apain? Kalau yang 2 tahun kan belum ngerti. Nggak mungkin kita pukul dong, bener gak sih? Kalau udah 6 tahun, udah mulai ngerti nggak dia? Kalau kita biarin dia nangis-nangis terus kita manjain dia, terus kita beliin terus, jadinya apa? Hitler tadi. Ya nggak segalak itu sih. Tapi itu yang terjadi kalau kita manjain terus, dia mau apa kita kasih terus. Dia mau ngapain kita kasih terus. Yang terjadi apa? Manja pasti. Hari ini saya mulai ajar dia, saya mulai kasih pengertian sama dia. Sesekali saya cubit tangan dia. Karena saya percaya kalau anak bukan cuma dididik tapi dihajar. Walaupun dengan pengertian. Walaupun dengan kasih sayang tentunya. Tapi pada akhirnya gini loh, dia akan merasa dedinya mulai gak sayang sama dia. Bener gak sih?
Padahal saya lagi didik dia, saya lagi ajar dia. Hari gini loh, ada begitu banyak orang percaya yang merasa udah gak disayang sama Tuhan. Hati kecilnya mempertanyakan kasih Tuhan. Karena kok hidup sulit banget sih? Kok usaha begini-begini aja sih? Kok usaha udah buka ayam satu, bangkrut lagi, salah lagi, buka ayam lagi. Salah lagi mana orangnya? Buka ayam lagi, salah lagi. Buka usaha satu, salah terus pernah. Udah buka kedai, bangkrut juga. Buka coffee shop, bangkrut juga. Dan lain sebagainya. Kita mengalami kesusahan dalam berusaha. Kita pengen jadi pengusaha, tapi gagal mading. Pernah? Kita merasa kayak Tuhan gak adil nih. Tuhan kayaknya gak sesayang. Saya gak percaya nih kalau Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang. Saya gak percaya. Kenapa? Situasi yang kita hadapin gak seperti itu. Setuju gak? Nah hari ini saya mau bilang gini. Kalau situasimu lagi gak baik-baik aja. Kalau kayaknya kok masalah datang terus dalam kehidupan kita. Percaya lagi nih. Tuhan lagi pakai itu semua untuk mendidik kita semakin hari semakin dewasa dalam Tuhan. Saya gak bilang itu semua dari Tuhan, tapi Tuhan pakai itu semua. Tuh izinkan itu terjadi supaya kita bisa semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah ketika kita menerima kasihnya Tuhan, mengampuni menjadi hal yang gampang banget. Ketika kita merasakan kasih Tuhan ada dalam kita terima kasih Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ngampuni itu cuman biasa aja. Kenapa? Udah terima dulu sih kasihnya Tuhan. Nah hari kalau kalian belum terima kasihnya Tuhan, mengampuni jadi sulit. Nah hari ini makanya alami kasih Tuhan. Nah salah satu caranya, nih sponsor lagi, untuk kita bisa mengalami kasih Tuhan, salah satu caranya lewat komunitas. Kan teman-teman bertanya gimana cara saya alami kasih Tuhan? Salah satunya lewat friend yang ada. Sahabat kita, teman kita, ketika sakit kita ada bersama dengan mereka. Apalagi Pak Gembala, teman-teman tahu kan, dia kemana aja ketemu orang setiap hari gitu kan. Ada yang sakit dijengukin, bahkan orangnya gak di sini misalnya. Papanya jemaat dijengukin juga, didoain juga gitu. Emang luar biasa panutan gitu ya. Tapi itu kalau kita mau mengalami kasih Tuhan, ya lewat sahabat kita. Lewat komunitas, lewat friend, mungkin lewat gembala, lewat orang-orang di sekitar kita. Yang mulai peduli dan care sama orang lain. Yang mulai peduli dan mau mendoakan sahabat kita. Nah hari ini gini loh, kalau kita masih sendirian, saya bukan bilang membatasi kasihnya Tuhan, enggak. Tapi kalau Bapak Ibu masih sendirian hari-hari ini, akan lebih sulit mengalami kasih Tuhan. Karena seringkali kasih Tuhan kita alami lewat saudara kita, lewat pasangan kita mungkin, lewat komunitas kita, lewat friend kita yang mulai peduli sama kehidupan kita. Nah hari ini gabunglah gitu ya. Oke next. Yang kedua, untuk yang lagi kepahitan dan menyimpan dendam sama seorang, yang pertama alami kasih Tuhan, yang kedua tunduk pada. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah perasaan versus kebenaran. Ketika kita disakit sama orang lain, perasaan kita bilang apa? Tadi balas, dendam dong, luka dong, dan lain sebagainya. Perasaan kita bilang kita harus sakitin dia balik, kita nggak usah ngomong sama dia lagi, kita jauhin dia dan lain sebagainya. Tapi kebenaran firman Tuhan bilang apa? Ampuni musuhmu dan berdoa buat mereka. Firman Tuhan katakan balaslah kejahatan dengan penghakiman miliknya. Bilang samping kiri kanannya, kamu gak cocok jadi Tuhan. Penghakiman itu haknya Tuhan dan kita gak cocok jadi Tuhan. Percayalah kalau kita jadi Tuhan hancur gitu ya. Tapi pembalasan itu seringkali kita yang ambil alih. Kita yang mau mengerjakan, kita yang mau lakukan. Saya balas dia padahal itu haknya Tuhan. Nah hari gini loh, mengampuni adalah keputusan setiap hari untuk kita tunduk sama firman Tuhan. Orang lain sakitin kita, perasaan kita bilang balas. Firman Tuhan kita bilang ampuni. Ketika orang ciak kita, orang lukain kita, orang khianatin kita, kita pengen balas. Firman Tuhan katakan pembalasan bukan haknya kamu. Itu haknya Tuhan. Kalau itu yang terjadi, percaya lagi nih. Orang yang tunduk kepada kebenaran akan melihat buahnya. Orang yang hidupnya tunduk pada kebenaran akan beda hidupnya. Akan jadi teladan hidupnya. Ada perbedaan dalam hidupnya. Makanya saya bilang tadi, pengampunan adalah seni kehidupan. Dan kita harus memutuskannya untuk tunduk sama firman Tuhan. Bukan kepada perasaan kita. Kita mesti memutuskan untuk lebih taat kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan daripada perasaan kita. Yang mengerti katakan amin. Next, yang terakhir. Saya undang pemusik boleh keyboard dulu deh. Biar dialunin lagu-lagu sedih gitu ya. Yang ketiga, buat teman-teman yang lagi terluka, percaya lagi nih. Worship itu penting.
Saya tahu gini, worship itu bukan cuma lagu, bukan cuma nyanyi, bukan. Worship itu kehidupan kita. Tapi percaya lagi nih, ketika kita lagi dilukai sama orang lain, ini pengalaman saya pribadi. Ketika kita sedang disakitin, kita sedang dikhianatin misalnya, sama orang terdekat kita misalnya. Teman-teman gini, putuskan untuk masuk ke kamar. Kalau yang bisa main gitar, bersyukurlah gitu ya. Kalau yang nggak bisa, setel YouTube. Bangun penyembahan sama Tuhan. Karena saya percaya gini, worship mengubah fokus kita dari sakit hati kepada Tuhan. Worship mengubah fokus kita dari sakit hati yang besar menjadi Yesus kita yang besar. Naikkan pujian sama Tuhan. Naikkan penyembahan kita sama Tuhan. Nangis di hadapan Tuhan. Baru habis itu lapor sama mentor kita. Amin. Nangis dulu di hadapan. Ketika kita dilukai, ketika kita dikhianati sama orang-orang terdekat kita. Naikkan penyembahan sama Tuhan. Ubah fokus kita. Dari masalah kita, dari orang lain, dari keadaan. Menjadi Tuhan kita yang besar. Ngadunya sama siapa dulu? Baru habis itu sama mentor. Cerita, didoakan, saling mendoakan dan lain sebagainya. Itu yang harus terjadi. Tapi sebelum itu terjadi, pastikan gini, ketika kita dilukai sama istri kita misalnya. Kita dilukai sama suami kita. Kita lagi dilukai sama papa kita, mama kita. Masuk ke dalam ruangan kita. Masuk ke dalam kamar kita, kunci kamar kita. Kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ada kuasa atas setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika itu yang kita kerjakan, fokus kita berubah dari masalah kepada Tuhan. Nah hari ini punya gak sih kita waktu untuk worship sama Tuhan? Punya gak sih kita waktu-waktu khusus kita sediakan buat Tuhan untuk kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan? Ada gak sih waktu-waktu khusus kita untuk kita baca firman Tuhan? Daily devotion bagus gak? Gak cukup. Jangan cuma belajar dari orang lain walaupun orangnya luar biasa. Kita mesti menggalinya sendiri. Kita mesti mempelajarinya sendiri. Kata merenung itu apa? Mengunyah. Jangan cuma ikut daily devotion dikunyain sama auditor, lalu kita telan. Wah agak jorok ya. Ketika kita ikut daily devotion itu yang terjadi nih. Auditor udah pelajarin dulu, udah diselidikin dulu, dikunyah dulu, dilempar sama kita. Enak gak? Tentu saja itu ada kuasanya, tentu saja kita bisa belajar banyak dari situ. Tapi ada hal yang lebih serius daripada itu. Kita mesti menyelidikinya sendiri. Kita mesti punya waktu khusus sendiri. Kita naikkan worship kita belajar firman Tuhan. Ada suka baca buku? Beli buku, baca. Ada firman Tuhan setiap hari kita gali setiap hari. Dalam kehidupan secara pribadi. Gak bisa enggak. Kita gak bisa andalkan orang lain. Harus kita sendiri yang haus dan lapar. Untuk menggali firman Tuhan. Untuk ketemu dengan Tuhan dan worship yang kita naikkan. Sehingga saya percaya ketika itu terjadi. Kita yang lagi terluka. Apakah lukanya langsung hilang? Tapi keadaan kita jadi lebih baik. Tuhan lagi ubah fokus kita. Dari sakit hati. Menjadi Yesus yang besar. Yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan. Terakhir, benar-benar terakhir. Apa yang menghalangi seseorang untuk melepaskan pengampunan? Apa yang membatasi kita? Setelah saya sharing tadi 40 menit, apa yang menghalangi kita? Saya percaya yang menghalangi. Jawabannya adalah next. Pride kita, ego kita, dan self pity. Kita merasa enak aja. Lu udah lukain saya, lu udah khianatin saya, lu udah cia saya, lu udah berbagai macam hal jelek yang terjadi dalam kehidupan kita. Ego kita bilang apa? Gak bisa. Gak bisa saya ampuni papa saya. Gak bisa, dia menyakiti saya terlalu dalam. Gak bisa saya mengampuni mereka. Mungkin pasangan kita mungkin. Gak bisa. Udah terlalu sakit. Gak bisa, papa saya gak bisa saya ampuni. Pasangan saya gak bisa ampuni. Pride saya bilang, saya gak bisa. Ego saya bilang gak bisa, saya harus balas. Atau kita merasa self pity. Saya korban. Saya udah disakiti, masa iya saya ampuni. Enak banget hidupnya. Dia udah lukai saya, masa saya ampuni gitu aja. Yesus bisa, saya enggak. Tapi saya percaya gini. Bapak Ibu adalah orang-orang yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Apa yang Yesus kerjakan mau kita kerjakan. Kita mau lepaskan pengampunan. Kita mau lepaskan ego kita. Kita mau lepaskan orang-orang kita yang merasa saya korban. Percaya lagi nih. Mungkin Bapak Ibu korban. Tapi Yesus juga sudah berkorban buat kita. Dia curahkan darahnya buat kita. Dia curahkan kuasanya buat kita.
Dia curahkan kasihnya buat kita. Supaya apa? Ketika orang lain sakiti kita, kita bisa bilang, Yesus cukup buat saya. Ketika orang lukai saya, kasih Tuhan cukup buat saya. Ketika orang khianati kita bisa bilang, kuasa Yesus yang memampukan saya untuk mengampuni kamu. Hari ini gini, sesakit apapun hari ini kita lepaskan pengampunan. Kita bilang gak bisa, udah terlalu sakit. Terlalu dalam luka yang dia kasih ke dalam kehidupan kita. Hari ini tetap putuskan untuk ampuni mereka. Gak mudah, saya gak bilang ini mudah. Tapi saya berdoa gini, biar Roh Kudus yang ada bersama dengan Bapak Ibu semua bekerja. Roh Kudus yang ada dalam Bapak Ibu Saudara semua memberikan kasihnya dan kuasanya untuk memampukan kita melepaskan pengampunan. Teman-teman mau praktekkan ini? Mau praktekkan, amin? Karena percuma saya berkeluar 45 menit kalau nggak kita praktek, nggak ada kuasanya sama sekali. Saya nggak mau ini cuma berakhir jadi pengetahuan buat kita. Saya pengen apa yang tadi diajarkan, kita hidupin bersama-sama. Sehingga terjadi perbedaan. Kuasa pengampunan terjadi dalam kehidupan kita. Mau praktekin, amin?